Nah, hari ini saya mau sharing tentang, saya kasih tema agamawi vs kasih karunia. Nah, beberapa waktu yang lalu hari Rabu kalau saudara hadir, Bro Gideon sudah sharing ya, tapi saya pengen ulang lagi karena nggak semua orang hadir hari Rabu. Dan buat teman-teman yang bulan kemarin kita sama-sama sempat baca kitab Roma, kita akan mengerti bahwa Paulus banyak menuliskan tentang kasih karunia versus hukum Taurat. Nah, hari ini saya coba simplify saudara supaya kita semua bisa ngeh. Jangan-jangan kita ngerasa bahwa kita manusia kasih karunia, nggak taunya kita Taurat banget. Ya, jangan-jangan kita merasa kita hidup di dalam pertumbuhan kasih karunia, ternyata kita sangat agamawi saudara. Nah, hari ini saya pengen sharing. Saudara siap terima firman Tuhan? Amin. Amin. Nah saudara, apa itu agama saudara? Ya, agama, saya masih ingat waktu saya kuliah semester 1 itu dapat pelajaran agama Kristen. Nah, agama katanya A dan gamma. A tidak, gamma kacau. Benar ya? Agama tidak kacau katanya. Nah, jadi agama adalah usaha manusia untuk mencapai keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, semua kita camat cari selamat. Ya, dan caranya bermacam-macam. Bisa lewat ilmu pengetahuan, bisa dan salah satu cara yang paling populer adalah lewat agama. Dan agama saudara di mana-mana tidak ada yang mengajarkan tidak baik. Semua agama mengajarkan kebaikan saudara. Ya, nggak ada kan agama yang ngajarin tidak baik. Itu kalau saudara nonton di YouTube katanya kalau yang ngebom itu orang yang tidak beragama. Ya, yang ngebom itu orang kafir tidak beragama. Karena agama mengajarkan perbuatan baik. Ya, jadi semua berbuat baik. Atau kalau nggak sampai berbuat baik ya terlihat baiklah. Ya, mungkin hatinya nggak, tapi minimal kalau dilihat orang ya baiklah, nggak jahat-jahat amat. Sehingga saudara, kalau kita hanya menjadikan kekristenan sebagai agama, seringkali outputnya kita nggak lebih baik dari yang lain. Ya, sebuah lembaga survei di Amerika, George Barna, lakukan riset, katanya orang Kristen itu hanya lebih baik 7% saja dibandingkan orang yang tidak beragama, saudara. 7% saja lebih baik. Kenapa? Karena banyak kita melihat kekristenan sebagai agama. Kekristenan sebagai agama, bukan sebagai lifestyle. Kekristenan sebagai agama, ujung-ujungnya kita jadi orang Kristen supaya kelihatan baik. Kalau nggak kelihatan baik, apa kata orang? Masa anak Tuhan begitu hidupnya? Ya, nah itu sebabnya hari ini siapa tahu kita sudah ada masuk dalam roh yang agamawi. Berikutnya kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia definisinya adalah pemberian Allah karena manusia nggak mampu. Amin. Karena kita udah gak mampu, maka Allah memberikan kasih karunia-Nya. Supaya apa saudara? Supaya kita dimampukan. Kita gak layak terimanya, gak layak saudara. Kita dilayakkan. Makanya kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri, amin. Berapa banyak saudara yang dulu mungkin pernah belajar tentang keselamatan tuh kayak di sini kita, di sana Tuhan, ada jurang. Terus ada berbagai cara manusia untuk mencapai Tuhan. Lewat agama, lewat kebaikan dan segala macam. Tapi gak bisa nyampe. Jalannya cuma sampai setengah. Akhirnya pada masuk jurang. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia datang ke dunia. Ya, bukan saudara yang menghampiri Tuhan, Tuhan yang menghampiri saudara. Sehingga saudara bisa nyampe ke seberang dengan menerima keselamatan, amin. Penting saudara. Nah, saya takut gini, awalnya waktu kita jadi orang Kristen, mengerti tentang kasih karunia. Tapi makin lama jadi bergeser.
Amin. Kita nggak lagi hidup dalam kasih karunia, tapi sangat agamawi jadinya saudara. Itu yang kita khawatirkan saudara. Nah hari ini saudara, kita mau bahas beranjak dari Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20 saudara udah dapat semua, mari kita baca dulu. Yang versi yang TB dulu. TB ini Taufik Barlian bukan ya, terjemahan baru maksudnya. Ya, TB Taufik Barlian lagi nanti. Oke, mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat 20. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Wow, berat ya rasanya ya. Orang Farisi itu ngerti agama, ngerti ayat, apal. Kalau Paulus bilang dalam melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Ya, di hadapan manusia. Benernya enggak cacatnya di hadapan manusia. Tapi mungkin di hadapan Tuhan mereka cacat. Kenapa? Karena Tuhan tuh melihat hati. Makanya saudara kalau lihat saudaraku kebenaran ya dalam terjemahan aslinya bahasa Inggrisnya pakai kata uprightness. Uprightness lagi. Saya. Coba Mel. Nah, uprightness dan right standing with God. Pure and full of integrity. Kejujuran. Kebenaran itu apa? Ternyata kejujuran. Saudara jujur. Bukan gak salah loh, tapi jujur. Dan berdiri di dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena berdiri posisi yang benar itu penting saudara. Saudara menyadari bahwa posisi saudara sudah dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena darah Yesus. Amin. Makanya yang saudara perlu adalah jujur sama Tuhan. Kalau saudara belum mampu melakukan dengan baik, masih banyak dosanya, masih banyak gagalnya, datang sama Tuhan dengan jujur. Karena kejujuran membawa perubahan saudara. Jujur Tuhan aku gak mampu, aku butuh Tuhan, aku butuh anugerah. Nah waktu saudara bilang begitu, saudara akan menerima anugerah kasih karunia. Saudara yang gak mampu, saudara dimampukan. Amin. Nah berikutnya apa saudara? Pure and full of integrity. Murni dan penuh integritas. Integritas itu maksudnya apa? Yang di pikiran, yang di hati, yang di mulut sama. Nah kenapa Tuhan suruh kita lebih benar daripada orang Farisi? Karena orang Farisi seringkali yang di mulut, di hati sama kelakuan beda. Mulutnya manis. Kelakuannya kalau ada orang ya baik-baik aja. Tapi hatinya saudara. Dan hati tuh gak bisa kita lihat. Orang bisa kelihatan baik, benar. Tapi hatinya belum tentu. Lakukan yang benar aja belum tentu hatinya benar. Ya kan saudara? Nah yang bisa lihat cuma Tuhan. Makanya waktu ayat ini diungkapkan Yesus tuh sebenarnya minta kejujuran aja, tulus aja. Tuhan tahu kok kita gak mampu. Tuhan kenal kok siapa kita. Yang dia minta jujur. Karena di mana ada kejujuran, di situ ada kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Tapi kalau kita udah gak jujur, gak apa adanya, susah saudara. Masa iya saudara, ya waktu ditanya, yang nanya pengen saudara benar, saudara ngobrolnya muter-muter. Akhirnya gak dapat benernya. Akhirnya saudara gak berubah.
Akhirnya, ya saudara nggak hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Wah, saya waktu renungkan ayat ini, saya sangat diberkati saudara. Alkitab Perjanjian Baru bukan nggak setuju dengan hukum Taurat. Perjanjian Baru setuju dengan hukum Taurat. Tapi Tuhan tahu kita nggak mampu melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya Tuhan mau kita datang dengan posisi kita yang benar sebagai anak Allah. Sebagai posisi orang yang sudah dibenarkan. Supaya kita bisa datang apa adanya. Dan waktu kita datang apa adanya, Roh Kudus bisa koreksi hidup kita saudara. Nah, yang serem kalau kita udah merasa nggak pernah salah, benar terus, gawat saudara. Ya, nah makanya saya takut kita kalau ngomong ahli Taurat dan orang Farisi, kita kayaknya alergi, sebel. Ya, ahli Taurat tuh emang Yesus aja kesel, apalagi kita. Nggak taunya kita kayak ahli Taurat, udah kita sendiri berperilaku seperti orang Farisi, kan ngeri saudara. Kayak kita nggak suka sama, misalnya kita bilang kita nggak suka sama papa kita nggak suka sama mama kita. Tahu-taunya orang lain lihat kita mirip banget sama papa dan mama. Padahal kita paling nggak suka, kan serem. Kita paling takut jadi orang Farisi yang banyak tahu tapi nggak banyak berbuat. Tapi nggak sadar kita kayak orang Farisi. Jadi perenungan hari Rebo itu cukup saya baca lagi, ulang lagi, baca lagi sampai saya pikir, Tuhan, saya berdoa supaya kita semua nggak jadi bagian di situ, saudara. Amin. Nah, Matius 6 ayat 1 bilang gini, hati-hatilah. Dalam terjemahan yang lain pakai kata examine your motive. Hati-hatilah, jangan kamu melakukan perbuatan baik di depan orang karena kamu mau supaya mereka memperhatikanmu. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan menerima upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara lakukan perbuatan baik aja saudara. Terjemahan lain bilang apa? Cek hatimu. Bener gak? Bener kok perbuatannya. Iya tapi hati kamu gak bener. Kenapa gak bener? Mau dipuji, mau dilihat orang. Amin. Kita gak jadi diri kita apa adanya. Ternyata menjadi diri kita apa adanya kalau kita hidup dalam komunitas itu baiknya ada saudara. Baiknya apa? Kalau gak benar bisa dikoreksi. Benar ya? Benar ya saudara ya? Jadi bersyukur juga kalau ada yang mau koreksi. Orang yang ngoreksi kita itu ambil resiko loh. Resiko dibenci. Benar gak? Itu kalau suruh udah Pak ngomong. Ya dalam hati ngomong sih ngomong. Besok-besok gue kagak diomong. Gue gak diajak ngobrol, dijutekin. Kan gak enak juga ya, rugi ya. Mendingan cari aman. Tapi inilah keluarga saudara. Amin. Inilah keluarga di mana kita bisa bersyukur ada orang yang masih mau ngomongin. Yang paling ngeri kan kalau gak ada yang mau ngomongin kan. Saya jadi ingat dulu kalau orang tua saya ngomong gini, bagus. Pakai bahasa kayak cuma ada yang lebih jago bahasa kayak gue gak jadi dah. Intinya gini dah ngomong, bagus tuh ya masih diomongin. Kalau nggak udah gak ngomongin lagi, mau jadi apa, mau jadi liumang, penjahat apa semua terserah, baru tahu. Masih ada orang tua masih bagus, masih mau ada yang bicara gitu, kira-kira gitu. Dan seumur sekarang saya menyadari loh kalau ada orang yang mau ngomongin ya. Ya bisa juga sih kita waktu dia ngomongin, lu gak ngerti gue, kan bisa aja kan. Dia mau ngomong doang, dia gak ngerti aku tuh rasanya kayak mana. Cuma bisa ngevaluasi kritik doang. Tapi setidak-tidaknya saudara, orang kalau berani ngomong, dia udah berani resiko gak disukai, bener gak? Untuk ngambil resiko itu aja gak semua orang mau loh. Bener, kalau gak kenal mah anak tetangga mau buat apa diomongin. Anak sendiri ya kita ngomongin karena cuma kita yang berkewajiban penuh. Saudara nggak maksudnya? Kalau orang tetangga misalnya orang di tetangga sebelah yang kita kenal di pinggir jalan bikin salah kan kita malas negor ya. Tapi kalau di antara sesama kita kan ngomong lah. Kenapa? Keluarga. Tapi itu saudara,
mau buat sesuatu, katanya apa? Cek hati kamu benar apa enggak. Nah, orang-orang Farisi, ahli Taurat, jago berbuat baik. Tapi dengan motivasi yang salah. Amin saudara. Kita mau belajar berbuat baik dengan motivasi yang benar. Amin. Nah, mari kita lihat lebih lanjut saudara. Agama tadi apa? Lakukan perbuatan baik. Minimal terlihat baiklah di depan orang. Maka fokusnya apa? Pada perbuatan. Amin. Kalau dia nggak bisa capai yang dia mau perbuat, sedih, berasa gagal. Ya, agamawi itu apa? Salah satu cirinya bagaimana perbuatan saya di hadapan orang. Kalau saya berbuat gini, orang komentarnya apa? Apa kata dunia? Kalau saya anak Tuhan begini, yang dia fokus, yang dipikirin apa kata orang. Dia nggak pernah berpikir apa kata Tuhan. Karena apa yang orang katakan baik belum tentu baik serta-merta di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Nah, kasih karunia itu dasarnya ini, saudara. Kita tuh nggak mampu. Karena kita nggak mampu, ya sudah apa adanya aja. Otentik aja jadi diri sendiri. Nanti dalam perjalanan ada salah, tolong ditegur ya. Oke, aku coba begini nih. Kalau salah tolong ditegur. Jangan nggak ditegur. Supaya aku bisa berubah lebih baik. Karena merasa baik hanya karena Tuhan, makanya nggak takut kenapa-kenapa saudara. Oh kalau salah tegur aja. Amin. Jadi diri sendiri. Tapi kalau misalnya diketemukan bahwa salah. Misalnya kamu pakai baju gini gak sopan. Kamu bagusnya begini. Ya berubah. Amin. Kenapa? Ya karena banyak kekurangannya mesti belajar. Tapi saya terima dulu saya nih apa adanya. Saya terima. Nah waktu saudara mau ngakuin saudara punya kekurangan, saudara punya kans untuk berubah lebih baik. Saudara kaget satu kali saya ketemu sama psikolog. Saya ketemu sama psikolog, psikiater gitu. Psikolog ini ngomong gini, Pak kalau penderita atau bukan korban ya kayak kriminal, bukan korban. Kalau si orang yang terkena penyakit jiwa misalnya, dia menyadari bahwa dia sakit, gampang sembuhnya katanya. Ada tisu enggak? Yang paling sulit itu apa? Si penderita enggak berasa dia sakit. Dia enggak berasa, gue baik-baik aja kok. Aku enggak ada masalah kok. Wah itu yang susah katanya. Lama Pak. Tapi kalau dia udah berasa ya aku sakit, aku butuh ditolong. Aku butuh diterapi. Wah itu sembuhnya cepat Pak. Nah waktu saya mikirin ini, saya berpikir tentang orang-orang anak-anak Tuhan yang merasa benar. Atau merasa paling benar tepatnya. Wah bahaya. Kenapa? Karena dia gak bisa lebih baik lagi. Amin. Nah oke saya di sini dulu. Bagaimana perbuatan saya terhadap orang lain. Jadi fokus kita adalah gini. Orang lain nilai saya apa. Jadi saudara untuk jadi agamawi gak perlu jadi orang Farisi. Gak perlu jadi ahli Taurat. Kalau saudara udah berpikir bagaimana pendapat orang tentang saya. Dan itu penting sekali melebihi yang lain. Saudara sudah agamawi. Saudara udah calon ahli Farisi. Oh ahli Taurat orang Farisi. Sudah calon. Coba. Ternyata mungkin banyak kita yang begitu saudara. Karena orang yang hidup di dalam kasih karunia. Di dalam hatinya akan selalu berpikir siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan.
Saudara siapa sebenarnya di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan mau berkorban buat saudara? Kenapa dia rela menderita di kayu salib, menderita berbagai-bagai penghinaan? Kenapa dia rela lakukan semuanya buat saudara? Siapa saudara sebenarnya? Berangkat dari situ dulu saudara. Nah, kalau saudara udah berangkat dari situ, saudara akan hidup dalam kasih karunia. Karena waktu saudara berangkat dari pertanyaan ini saudara akan menemukan bahwa bukan saudara yang mencari Tuhan. Benar gak? Tapi Tuhan yang mencari saudara. Bahkan waktu saudara masih hidup dalam dosa, kekacauan, mengerikan, kenajisan, percabulan. Tuhan cari saudara. Makanya waktu saudara udah mulai bertobat, bergereja, ya mulai tekun. Apalagi saudara adalah kekasihnya Tuhan. Amin. Saudara adalah anak-anaknya Allah. Maka saudara akan hidup dalam kasih karunia penuh dengan kekuatan dan kemenangan. Kenapa? Saudara yakin. Saudara itu orang yang berharga di mata Tuhan. Tapi kalau saudara pada perbuatan, di depan manusia aja saudara gak berharga, apalagi di depan Tuhan. Manusia aja yang cuma ngelihat sehari, cuma ngelihat pas kerja, pas ibadah, bisa nilai saudara gak baik. Gimana Tuhan? Yang nilai saudara tuh dari hati sepanjang hari 24 jam, 365 setahun. Kayak apa saudara? Saudara bisa dapat ini saudara. Amin. Nah, karena saudara hidup dalam kasih karunia, saudara kan apa adanya. Apa adanya bukan berarti gak terima koreksi. Waktu dikoreksi, ya saudara tahu ada yang salah perlu berubah. Amin. Nah berikutnya saudara. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 untuk jelasin yang tadi saudara. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Ya. Namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta. Maksudnya hidup dalam kegelapan apa? Ada banyak hal yang kita sembunyiin. Amin. Kalau gereja mah asik ya. Loncat-loncat. Tapi ada banyak hal dalam kegelapan yang kita sumputin, kita simpen, kita bungkus rapi. Katanya kalau saudara begitu, ya ada yang saudara tutup-tutupi, berarti saudara hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kita jadi munafik, kita tidak otentik. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, maksud hidup dalam terang apa? Ya kita lakukan apa-apa dilihat orang. Emang begini, emang gayanya begini, enggak berubah. Sama. Itu namanya hidup dalam terang, enggak ada yang disembunyikan. Nah waktu kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kenapa bisa bersekutu? Karena kita punya rasa secure, aman. Apa adanya aja, santai. Ya. Wah, karena kita apa adanya, mungkin sekali terjadi konflik. Setuju nggak? Ya karena apa adanya. Wih dia kok begini orangnya kalau ngomong nadanya tinggi. Yang ono ngomongnya terlalu lemah lembut sampai gak kedengeran. Sampai mesti disamperin dikasih mic mungkin. Tapi ada orang yang ngomong sampai di kolam renang kedengeran. Wah terjadi konflik. Ya. Yang suaranya keras diomongin. Ngomong jangan marah-marah dong. Padahal emang kita begini. Yang suaranya lembut ngomong yang bener dong jangan bisik-bisik. Terjadi konflik. Tapi waktu konflik bisa terbuka, terjadi adjustment ya Kak. Ayat berikutnya apa? Maka beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Tuhan sucikan kita. Kenapa? Karena di sana akan terjadi adjustment, rekonsiliasi, restitusi. Maafin aku ya bro. Memang kalau makan suka lupa sama yang lain, porsinya gede. Maaf ya bro, maaf kalau ngomong suaranya kencang. Ya beginilah memang maklum dulu
Di Sumatera, di kampung kita di pedalaman. Jadi kalau ngomong jarak jauh, woi. Saya pernah sekali saudara. Karena di Lampung kan kita kalau ketemu teman tuh, woi, Camano. Satu kali kita ketemu di mall di Kelapa Gading. Teman SD, jadi ketemu, woi, Cak Mano. Itu semua orang mau ngeliat semua. Lupa di Jakarta ya, bukan di kampung. Kebawa saudara. Nah, tapi nggak apa-apa. Sejauh kita semua di dalam Tuhan, darah Yesus menyucikan kita. Itu jauh lebih baik. Nggak bener. Terjadi introspeksi dan koreksi, lalu di hadapan Tuhan kita saling mengaku dosa, saling mengampuni, daripada nggak kelihatan apa-apa. Baik-baik, dia anaknya baik banget. Aduh, baik, ngomongnya lembut. Ya suka memberi. Tahu-tahu masuk koran pakai baju orange. Kita kaget-kaget, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya karena kita nggak pernah otentik. Iya kan? Nggak kelihatan saudara. Ini ayatnya. Yuk praktekin saudara. Apalagi saudara. Rutinitas tanpa pertobatan sejati. Kita ibadah udah rutin, Rebo, Minggu. Saya lebih lagi, Rebo, Kamis, Jumat, Minggu. Ya. Ibadahnya rutin tapi nggak ngalamin pertobatan. Lagunya itu. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Marah, kepahitan. Ya. Aku masih seperti yang dulu. Kita gak berubah-berubah sampai Yesus datang. Gak berubah. Kok kamu gak berubah-berubah? Sama kayak Yesus. Dulu, sekarang dan selamanya. Tiada berubah. Pakai lagu saudara. Ya sayang saudara. Amin. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia. Kita ngalamin Tuhan terus menerus. Amin. Di mobil, di mana. Lagi makan, ngalamin kebaikan Tuhan. Lagi ngobrol. Teman kita ngomongnya biasa tapi kayak, kayaknya kok Tuhan bisa bicara ya lewat dia ya. Padahal dia ngomonginnya apa gitu. Kita dengarnya, Tuhan lagi tegur nih lewat saudara saya. Kita ngalamin perubahan karena ngalamin Tuhan. Amin. Ngeri saudara kalau kita lakukan rutinitas ibadah tapi gak ngalamin pertobatan sejati. Ngeri. Handphone memuji Tuhan. Saudara, yuk kita belajar yuk. Mau haus sama Tuhan yuk. Yuk belajar kita bergantung sama kasih karunia. Saya kadang-kadang kalau lagi berdoa buat ibadah gitu. Tuhan lawat setiap yang hadir. Saya selalu berdoa Tuhan, tapi sebelum yang lain dilawat saya dulu lah. Masa yang lain dilawat saya kayak, ngerti gak? Udahlah gak usah dilawat yang lain enggak. Saya Tuhan, saya dulu. Saya lawat, saya jamah, saya Tuhan sebelum Tuhan pakai untuk yang lain. Yuk kita semua mau punya sikap hati yang sama saudara. Nah agamawi fokusnya apa tuh? Selfish dan mementingkan ego. Saudara kalau datang ke ibadah tujuannya apa? Kalau saudara datang tujuannya dapat berkat aja saudara. Jangan-jangan saudara agamawi loh. Karena tujuan beribadah itu saudara menyembah Tuhan. Benar gak sih? Ya. Wah kita celebration gitu ya. Wah datang kita pengen menyembah dia. Pengen beriin sesuatu buat dia. Lah ini kok kita nyembah pengen dapat sesuatu. Kebalik saudara. Iya kan? Kayak kalau zaman dulu orang datang ketemu raja ngasih upeti. Lah kita ketemu raja dari segala raja bukannya ngasih upeti. Kita berharap dapat upeti. Gue udah rajin nih kok Tuhan gak berkatin. Emang Tuhan tuh siapanya kita. Iya kan saudara? Tapi kan banyak kita belajar di luar sana. Ikut Tuhan. Supaya kamu diberkati. Supaya kamu
Naik terus, nggak pernah turun. Jadi kepala nggak pernah jadi ekor. Apa yang kamu kerjain diberkatin. Saudara kayak ke berhala, saudara. Iya kan? Tapi yang benar kan kita datang sama Tuhan karena Dia Tuhan. Ya kan? Karena kita datang sama Tuhan karena Dia segala-galanya. Enggak barter saudara, enggak barter. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi sepengetahuan saya, Tuhan tuh enggak pernah utang sama kita saudara. Jadi saudara jangan takutlah gitu. Sementara orang yang hidup dalam kasih karunia, dia bergantung sama Tuhan. Doanya beda. Yang bergantung sama Tuhan kalau dapat proyek cuma doa Tuhan. Dapat proyek ke depan mau dipitching Tuhan. Diadu. Tuhan, aku serahin ke tangan Tuhan. Bagian aku lakukan yang terbaik. Bagian Tuhan, Tuhan yang bantu. Tuhan yang bimbing supaya aku gak sesat. Kasih karunia, amin. Yang agamawi saudara. Tuhan aku berdoa, aku klaim. Ini janji Tuhan, aku klaim Tuhan, aku klaim. Terus semua roh-roh diomel-omelin. Setiap roh jahat ini itu disebutin semua satu-satu. Kayak kalau Tuhan mau kasih roh itu bisa ngebatalin aja saudara. Iya kan? Benar gak? Kalau Tuhan mau kasih emang ada roh jahat yang bisa batalin? Nggak bisa saudara. Tuhan mau angkat saudara, ada yang bisa turunin saudara? Nggak bisa. Itu hanya ketakutan kita aja saudara. Nah, orang yang hidup dalam kasih karunia dia tahu. Dia bergantung penuh sama Tuhan. Dia tahu kalau udah caranya Tuhan, yang penting dia lakukan hal yang benar. Semua ngikut. Percuma juga klaim-klaim kalau hidup kita gak benar. Kita klaim ini, Tuhan aku klaim ya. Klaim. Jalan-jalan di tanah orang. Tuhan firman-Mu berkata, tanah yang aku injak akan menjadi milikku. Yang punya tanah kasih sertifikat. Pak, saya juga dulu begitu Pak. Jangan saling mendahului Pak sesama anak Tuhan katanya kan. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, pasti Tuhan kasih kok. Amin. Makanya do the right thing aja terus. Lakukan hal yang benar dalam Tuhan. Posisi saudara sebagai anak. Saudara tahu kalau saudara ngerti posisi saudara sebagai anak. Orang tua itu tahu anak umur berapa dapat apa. Iya enggak? Anak umur berapa dapat apa. Ya kalau saudara anaknya masih TK, SD kelas 1, kelas 2, ya dapatnya mainan Thomas. Betul? SMP dikasih laptop. Agak naik dikit mungkin dikasih handphone. SMA dikasih apa. Nah kalau anak SD dikasihnya yang jauh di atas pikiran dia, kemampuan dia, nggak kepake kan. Atau malah membahayakan. Sama kayak kita semua saudara. Jadi daripada saudara nuntut Tuhan, yuk belajar menjadi Kristen yang lebih dewasa. Karena kalau saudara semakin dewasa, saudara semakin dipercayakan lebih. Kekristenannya lo yang dewasa, bukan umurnya. Karena banyak juga yang sudah berumur, tapi gak dewasa. Akhirnya gak dapat apa-apa. Levelnya juga cuma minta-minta sama klaim janji Tuhan doang. Padahal Tuhan bilang, oke, aku kasih. Tapi, kalau kamu udah cukup dewasa, kamu bisa handle. Amin saudara. Yuk, bertumbuh yuk. Bertumbuh. Matius 12 ayat 33. Firman Tuhan berkata, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara pernah evaluasi gak kira-kira saudara ini kalau ibarat pohon, buah saudara apa? Asam, manis, bisa dimakan atau cuma bisa dipajang? Gak bisa dimakan. Pernah gak evaluasi saudara? Karena seluruh bagian pohon, mulai dari akar, batang, daun, semuanya nih kalau kita bicara buah-buahan. Yang bisa dinikmati itu buah. Jadi dia ada hanya untuk dinikmati orang lain.
Nah, kalau saudara hari ini menganggap saudara diumpamakan perumpamaan sebagai buah, sebagai pohon. Pernah nggak saudara pikir buah saudara itu manis, kecut? Ada di sini yang, wah Pak saya mah kecut Pak, cuma cocok untuk ngerujak. Kalau dimakan, aduh Pak bisa merem-merem. Ya, bisa bikin orang yang ngantuk jadi nggak ngantuk Pak. Di luar itu saya mah aduh kecut Pak, janganlah, jangan dimakanlah. Mules. Begitu dimakan mules perutnya gitu. Pernah nggak saudara evaluasi, renungkan saudara itu buah yang mana saudara? Kan kita udah makin umur bertambah ya. Kita ngumpul aja udah mau 3 tahun. Harus lebih baik dari tahun kemarin. Konon katanya begitu saudara. Dan saya percaya ya juga mesti begitu. Amin saudara. Nah saudara yuk evaluasi. Ada pertumbuhan nggak? Kalau kemarin-kemarin saudara datang ke sini, misalnya apa gitu. Apa yang bertumbuh? Pernah dievaluasi nggak? Nah kalau saudara nggak bertumbuh, jangan-jangan saudara ibarat pohon salah tanam. Pernah kan ada pohon salah tanam? Coba saudara pohon kopi ditanamnya di daerah padang gurun, di daerahnya daerah pantai. Wah hasilnya nggak bagus. Mesti daerah pegunungan. Betul ya? Coba yang di daerah panas saudara pindahin ke daerah gunung. Mati saudara. Nah jangan-jangan saudara salah. Karena kalau ditanamnya di tempat yang pas, pupuknya pas, pasti hasilin buah. Dan buahnya bisa dinikmatin. Benar loh saudara. Oke. Agamawi vs kasih karunia. Agamawi cenderung pikirannya gak mau berubah. Fix mindset. Pokoknya aku begini. Udah dulu aku begini kok. Nggak bisa. Sama kayak Tuhan Yesus lah nggak berubah. Dulu sekarang sampai selamanya. Pokoknya gini. Nah saudara tahu apa yang membuat orang Farisi itu hidup dalam hukum firman Tuhan, hukum Taurat tapi nggak benar. Karena nggak mau berubah. Dia lihat Yesus lakukan banyak mujizat. Tetap nggak percaya loh saudara. Iya kan? Sekalinya ada yang percaya, datangnya sembunyi-sembunyi. Siapa? Nikodemus. Takut kelihatan orang lain. Takut apa kata dunia. Takut dimusuhin. Dia datangnya sembunyi-sembunyi. Nah saudara, mari kita bertumbuh saudara. Karena hidup dalam kasih karunia, saudara akan bertumbuh. 2 Petrus 3. Berkata, bertumbuhlah kamu di dalam pengenalan dan kasih karunia akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Nah untuk bertumbuh saudara harus punya sikap rendah hati dan lemah lembut. Artinya waktu diajar, terserah nih ngajarnya benar atau salah. Saudara bisa terima dulu. Salah, jangan dilakukan. Tapi terima dulu, dengar dulu nih. Jangan belum dengar, saudara udah tolak. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang ngomong cuma sesama jemaat. Berapanya kurang nyampe lah nggak nembus. Mesti hamba Tuhan tertentu yang ngomong. Baru bisa ngerasa agak geter-geter gitu, gereng. Ayo saudara belajar. Serius. Karena waktu Tuhan sudah dekat dan Tuhan mau pakai saudara. Amin. Yuk bersikap rendah hati dan lemah lembut. Nah, kalau saudara hidup dalam agamawi, saudara akan ngalamin yang namanya kehidupan yang stres, berat. Kenapa? Karena kita jalaninya pakai kekuatan daging. Nggak usah ngomong pelayanan loh, kerja aja nih. Coba pakai kekuatan diri sendiri. Stres, bener nggak? Baru masuk udah mikir keluar. Ya kan? Kenapa? Karena kita mikir, wah berdasarkan kemampuan saya hari ini. Nggak mampu lah, nggak mampu. Nggak mampu lah. Tapi kalau Tuhan, gampang, ringan dan kuat. Karena apa? Kekuatan roh. Saya ulang lagi ya, berapa waktu lalu saya pernah sharing ya tentang Yusuf.
Yusuf tangan kanan pejabat tinggi. Mungkin levelnya menteri lah kali. Dia jadi pejabatnya dan dipercayain semuanya sama Potifar. Semua kecuali istri. Kalau istri kan gak bisa dipercayain kan. Semua. Satu kali difitnah jadi narapidana. Ini loh, saya percaya bahwa Yusuf tahu bahwa dia masuk penjara itu karena Tuhan. Sebab dia gak berbuat salah. Setuju ya? Yusuf itu demi enggak tidurin Potifar loh. Istrinya maksudnya. Demi enggak tidurin istrinya Potifar loh masuk penjara. Jadi menurut dia, wah ini pasti ada sesuatu dari Tuhan nih. Makanya waktu ketemu sesuatu di penjara, dipercayain, dikasihin kerjaan, dia lakukan dengan segenap hati. Makanya Tuhan menyertai dia. Dan dia jadi anak kesayangan, narapidana kesayangan di penjara. Coba bayangin ya, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disuruh gini, bersihin penjara, toilet. Enggak gelia, buset. Ini levelnya level tangan kanan Potifar. Masa disuruh begini? Saudara gak akan lihat cerita lanjutannya bahwa Yusuf dikasih oleh kepala penjara. Gak akan lihat. Setuju gak saudara? Waktu saudara ada cerita kelanjutannya karena dia lakukan dengan segenap hati. Karena dia tahu semua dari Tuhan. Ini yang dikasih Tuhan di depan mata. Dia kerjain. Dan itu yang menolong dia sampai menjadi Perdana Menteri loh saudara. Wah spektakuler. Bukan tahanan politik. Tuduhannya pemerkosaan. Kalau tahanan politik jadi presiden wajar. Ini tuduhannya pemerkosaan bisa jadi Perdana Menteri. Itu dahsyat saudara. Kenapa? Karena dengan kekuatan roh. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan kondisi di hadapanmu. Amin. Saudara pernah baca cerita yang Elia yang pengikut Elia ketakutan karena ngeliat musuhnya sudah begitu luar biasa. Terus Elia berdoa. Elisa berdoa, ternyata malaikat yang menyertai lebih banyak daripada musuh mereka. Mungkin hari ini saudara dalam suatu kondisi yang kayaknya berat, sulit. Mungkin saudara perlu berdoa supaya saudara dibukain Tuhan bahwa yang menyertai saudara lebih besar daripada yang di luar sana. Situasi yang saudara hadapin yang hari ini gak enak. Mungkin waktu saudara berdoa, saudara disingkapin. Ada rencana Tuhan yang besar. Yang akan membuat saudara ngalamin lompatan. Nah, yuk saudara kasih karunia itu menyertai saudara semua. Agamawi, tuntutan bersyarat dan penghakiman. Tuntutan bersyarat dan penghakiman. Kasih karunia, penerimaan tanpa syarat. Saudara pernah ngalamin gak hidup dituntut? Jadi jemaat dituntut sama hamba Tuhan pernah? Hah? Saudara jemaat gak bertumbuh. Mesti gini, mesti gitu. Hamba Tuhannya diwawancara. Pak kenapa sih Bapak kalau khotbah kok suka nuntut-nuntut jemaat, nunjuk-nunjuk harus begini, harus begitu. Kira-kira jawaban hamba Tuhannya apa? Kalau saya jadi hamba Tuhan saya akan jawabnya gini. Ya maaf Pak, saya juga jadi hamba Tuhan sering dituntut. Jadi sebelum dituntut saya tuntut duluan. Karena senjata yang paling baik adalah, pertahanan yang paling baik adalah apa? Menyerang. Akhirnya tuntut-tuntutan saudara. Ya, wah si hamba Tuhan kasih standar sama jemaat. Si jemaat kasih standar sama hamba Tuhan. Temen, saya kasih standar, kalau kamu mau jadi teman saya harus begini. Dia kasih saya standar. Kita gak pernah dekat. Gak bisa karena ada jarak. Tapi waktu renungkan ini saya bersyukur Tuhan itu waktu datang ke kita gak kepake standar. Aduh. Kalau Yesus datang ke dalam hidupmu pakai standar, meskipun kamu ngantrinya udah paling depan, malaikat bilang, tolong Bapak balik lagi ke belakang deh. Banyak yang gak memenuhi syarat. Balik lagi deh Pak.
Tuh belum, masih begini, masih begitu, belum. Bapak ngantri lagi Pak ya. Syarat dan ketentuannya dilengkapin dulu semuanya. Saudara gak akan pernah sampai kepada Tuhan. Bersyukur Yesus mati buat kita sebagai syarat. Supaya saudara bisa datang ke Tuhan langsung. Dan waktu saudara ngalamin Tuhan, saudara waktu ketemu orang, saudara gak pakai syarat. Saudara menjadi agen kasih karunia. Amin saudara. Orang Yahudi nuntut orang Yunani kalau bertobat harus disunat. Orang Yunani nggak ngerti sunat, nggak ngerti sejarah Abraham. Disuruh paksa. Paulus bilang nggak usah. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena sunat. Diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena Taurat. Tapi buat kita yang ngerti bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Enggak adil kalau kita nilai orang berdasarkan perbuatan baik. Iya enggak sih saudara? Berdoalah supaya Tuhan jamah hidupnya, dia boleh ngalamin apa yang kita alamin. Karena kita pun diubah oleh kasih karunia Tuhan. Kalau enggak kita nothing. Ayo belajar. Paling susah ngelakuinya justru sama orang-orang yang dekat nih saudara. Kalau sama orang yang jauh malah. Ketemu Pak Denny mah seminggu 2 kali, itu kalau datang terus. Kalau nggak datang nggak ketemu. Tapi kalau sama istri beda. Sama anak beda. Sama mertua aman. 2 minggu sekali. Haleluya, ya kan gak tiap hari. Wah tiap hari jadi pokok doa ini. Amin saudara, jok ya. Tapi yuk kita belajar yuk bertumbuh sama-sama yuk. Tuhan yang mampukan. Nah, hidup dalam batasan gerejawi. Ini saya gak tahu, tapi buat saya ini waktu saya, ini gong ya bunyi banget. Orang yang agamawi cenderung gini. Gideon layanin jangan keluar dari sini ya. Cuma di kita doang. Gak boleh kemana-mana. Karena Gideon milik gereja. Jadi aset gereja Gideon ini. Aktiva lancar, aktiva tetap nih. Ya. Atau piutang tak tertagih sebenarnya. Tapi waktu kita berpikir kasih karunia. Ini milik Tuhan. Akhirnya kita berpikirnya bukan cuma di gereja ini. Waktu saudara ada di dunia kerja itu wilayah pelayanan saudara loh. Di mana saudara harus proof ada Tuhan dalam hidup saudara. Kalau sama kita emang gak usah dibuktiin kalau ada Tuhan. Kita percaya, semua udah percaya Tuhan. Tapi di luar sana tingkah laku saudara tuh jadi barometer. Ada Tuhan gak dalam hidup saudara? Jangan saudara ngomong Tuhan tapi kelihatannya kayak orang gak bertuhan. Barometer loh, itu tuh pelayanan saudara. Jadi saya akhirnya mikir gini, ada orang-orang yang menganggap bahwa dunia marketplace-nya adalah pelayanan dia, tempat dia berbuah, menghasilkan buah, dinikmati oleh orang banyak. Saya gak bisa menganggap dia tidak melayani karena dia gak aktif di gereja. Saudara paham gak maksud saya? Karena Tuhan kasih dia wilayahnya sendiri. Yang lebih ngeri dia cuma ngelayanin di gereja, waktu dia kembali ke rumah, waktu dia kembali ke marketplace, dia gak ngerasa itu dunia pelayanan. Hidupnya semaunya sendiri. Waktu ketemu sama orang di sekitar dia, di tempat dia bekerja, mau jadi, yuk mau terima Yesus gak? Yesus. Lu ngeliat contoh temen. Lebih baik aku gak usah. Kenapa? Karena si temen diajarin bahwa melayani itu di gereja. Di luar sana bukan pelayanan. Salah loh saudara. Yuk kita rubah yuk. Kerajaan Allah itu gak ada batas. Semua dari dia, oleh dia, untuk dia. Yang ciptain dunia kerja Tuhan. Yang ciptain dunia pendidikan Tuhan. Yang ciptain apalah Tuhan. Dan semua harus dikembalikan kepada Tuhan melalui hidup saudara. Amin saudara. Oke. Matius 11 ayat 29 sampai 30.
Ini untuk meneguhkan yang tadi ya di tabel. Kan kita udah ngomong berbeban berat, stres. Tuhan bilang ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara kalau ikut Tuhan, pasti bebannya ringan. Melayani Tuhan ringan, sukacita. Lihat saudara saya. Sharing, WL lagi. Sukacita, amin. Wih, semangat. Seneng gua. Dikirimin. Pak Taufik khotbah Pak, kirim langsung. Haleluya, puji Tuhan. Wih, semangat. Bener loh, kalau gak kasih karunia coba berurutan. Kalau gak bimoli, bibin manyun 5 mili kan. Gini, kesel. Tapi kalau dalam sukacita kayak saudara ngerti gak? Pas kayak, wah, dipercaya Tuhan untuk melayani. Wah, sukacita. Kenapa? Karena bebannya Tuhan, kuknya dari Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini saudara berbeban berat, saudara itu tanggung bebannya siapa? Ada orang makin ke gereja, bebannya makin berat. Ya. Tadinya gak ke gerejanya, 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 gak ke gereja. Yang saudara tanggung jangan-jangan bukan bebannya Tuhan loh. Karena Tuhan berkata apa? Bebanku ringan, enak. Nah kalau saudara gak enak, bebannya siapa saudara? Jangan-jangan bukan beban Tuhan. Nah, saya kasih contoh ya. Ada orang yang ngomong apa saya gini. Saya lupa orangnya siapa. Pak, kok mau sih? Pelayanan nggak jelas. Ini orang nih emang kurang ajar saudara ya. Kayaknya dipakai iblis untuk kayak Yesus dicobai kan saya juga dicobai gitu. Cuma nggak tampak setannya doang gitu. Ngapain sih Pak pelayanan Pak? Semuanya nggak jelas. Nggak jelas lah. Pendeta lain mah kayak lu pendeta susah kere. Ini orang ngomong gini. Tapi waktu ini omong kan kepikiran ya. Tapi waktu saya renungin saudara. Enggak berat-berat amat kok penghiburan dari Roh Kudus. Ngerti gak? Berat tapi kayak enjoy. Ketemu lagi, lucu banget nih orang nih. Baper, lucu perlu didoain. Kayak ada kasih karunia. Saudara nggak maksud saya? Saya nggak bisa jadi kayak orang lain. Saya nggak bisa kayak Pak Denny, Andi, siapa. Saya nggak bisa karena saya bukan mereka. Tapi waktu saya pikul beban yang dari Tuhan, even berat, selalu ada penghiburan dari Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Amin saudara. Tapi kalau sampai hari ini saudara ngerasa, kok kayaknya gue udah gak kuat ya, gue udah gak tahan ya, udah gak sanggup ya. Sebenarnya yang saudara lagi pikirin itu bebannya siapa? Beban dari Tuhan, beban orang lain yang saudara tanggung, panggilan dari Tuhan, atau ambisi saudara. Saudara akan ngerti dengan jelas di sini. Amin. Oke, saya lihat wajah-wajah yang lapar. Slide terakhir saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maaf, kalau itu ibadah yang sejati, kita ini ibadah apa? Hah? Saya ulang ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sejatinya ibadah apa saudara? Waktu saudara jaga hidup saudara. Benar ya? Benar ya? Berarti ini bukan ibadah loh saudara. Hah? Ini kita celebration. Kita ngumpul sama-sama, kita menyembah, memuji Tuhan. Tapi di mata Tuhan ibadah yang sungguh-sungguh sejati. Hidup kamu. Jadi kalau saudara ibadah hari Minggu datang, tapi hidupnya ngawur. Jangan-jangan
sejati. Saudara bisa dapat gak yang saya maksudin? Saudara harus ngalamin perubahan hidup. Perubahan hidup sebagai bukti Kristus ada di dalam kamu. Ya kalau gitu kita lakukan perbuatan baik dong, bukan karena anugerah. Justru kalau ada anugerah kamu punya kekuatan untuk berubah. Buktinya kamu bertumbuh, pohon itu bertumbuh akan berbuah pada musimnya. Yuk saudara, bangun hidup kita. Berkenan. Caranya gimana caranya? Caranya ayat 2. Ayat 2 bilang begini saudara. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia. Nah, sekarang kalau saudara hidup kiblatnya kemana? Ke dunia atau ke prinsip-prinsip firman Tuhan? Ayatnya bilang ibadah sejati nih caranya gimana? Supaya kamu berkenan, sempurna. Gimana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa bedain mana yang kehendak Allah, yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Berubahlah pikiran. Kalau saudara udah lama ikut Tuhan puluhan tahun tapi gak berubah-berubah, salah loh saudara. Ada yang salah. Nah, salah gak bisa ketahuan kalau saudara gak terbuka. Tertutup saudara simpen di dalam tempat yang gelap. Enggak ketahuan. Gimana mau ketahuan orang ketemu semua baik-baik aja. Halo, hai, shalom, apa kabar? Wah luar biasa ya, ayo kita makan. Udah makan ngobrol, kita bahas film-film yang terbaru. Apa tuh, Doctor Strange, kita bahas segala macam. Tapi kita gak pernah bahas. Itu yang di dalam hati, yang terdalam. Ada apa? Gambar apa yang ada di dalam hatimu? Saudara gak bahas. Belasan tahun jadi orang Kristen kita ngalamin perubahan, pembaharuan budi. Kita dalam ibadah gak mempersembahkan tubuh. Kita bingung antara yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kekristenannya gitu-gitu aja. Ngeri. Mari kita datang kepada Tuhan.